Pada suatu hari, ada cerita tentang seorang pengemudi ojek yang sering melihat sosok wanita berpakaian putih di sepanjang jalan Buah Batu. Wanita itu selalu meminta untuk diantar ke suatu tempat, tetapi ketika ojek berhenti, wanita itu menghilang. Pengemudi ojek itu sangat ketakutan dan langsung kabur dari tempat itu. Sejak saat itu, ia tidak pernah melihat wanita itu lagi. Namun, beberapa orang lain mengaku melihat wanita itu dan mengalami hal yang sama. Pengemudi ojek itu merasa sangat heran dan takut. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Beberapa hari kemudian, pengemudi ojek itu kembali melihat wanita itu dan memutuskan untuk tidak mengantarkannya. Namun, ketika ia berbelok untuk menghindari wanita itu, ia melihat wajah wanita itu yang sangat pucat dan mata yang kosong. Setelah pengemudi ojek itu kabur dari tempat itu, ia tidak bisa melupakan wajah pucat wanita itu. Ia merasa seperti ada yang mengikuti dirinya setiap malam. Beberapa hari kemudian, ia kembali melihat wanita itu di jalan yang sama. Tetapi kali ini, wanita itu tidak meminta untuk diantar. Ia hanya berdiri di pinggir jalan, menatap pengemudi ojek itu dengan mata kosong. Pengemudi ojek itu merasa sangat ketakutan dan langsung kabur dari tempat itu. Ia tidak berhenti mengemudi sampai ia tiba di rumahnya. Karena ia dan tidak terasa dia sudah tiba di rumah. Ia pun merasa heran, seperti ada yang tidak beres. Lalu ia melihat ke belakang dan betapa kagetnya dia. Dia melihat wanita itu sudah berdiri di depan rumah. Pengemudi ojek itu berteriak keras, "Tolong, tolong!" Dan sampai dia pun tersadar dan jatuh pingsan. Ketika ia sudah sadar, ia sudah berada di rumah sakit. Dan dia sangat kaget. Lalu dia bertanya kepada dokter, "Dok, saya di mana? Apa yang terjadi?" Dan dokter itu bilang, "Kamu tadi pingsan. Mungkin efek dari kelelahan dan stres." Dan dia berkata, "Oh iya dok, terima kasih." Namun pengemudi ojek itu tak tahu bahwa itu bukan hanya kelelahan dan stres. Ia tahu bahwa wanita itu masih mengikuti dirinya. Sejak itu, pengemudi ojek tidak pernah mengemudi lagi di jalan Buah Batu. Ia tidak ingin melihat wanita itu lagi. Namun, ia tidak bisa melupakan wajah pucat wanita itu. Ia tahu bahwa wanita itu akan selalu ada di depan dan ada di dalam ingatannya. Lalu pengemudi ojek itu tidak pernah mengemudi lagi di jalan Buah Batu karena ia takut akan didatangi dan dihampiri lagi oleh wanita itu. Suatu hari, pengemudi ojek itu memutuskan untuk mengunjungi seorang paranormal. Dan ia meminta bantuan paranormal itu. Kemudian paranormal yang mendengarnya langsung mendengarkan ceritanya. Pengemudi ojek itu dan mengatakan bahwa wanita itu adalah roh yang terjebak di antara dunia nyata dan dunia lain. Paranormal itu memberikan pengemudi ojek itu sebuah benda yang dapat melindunginya dari roh wanita itu.
Pengemudi ojek itu merasa lega dan berpikir bahwa ia telah bebas dari wanita itu. Namun suatu malam, pengemudi ojek itu menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Ketika ia menjawab, ia mendengar suara wanita itu yang meminta untuk diantar ke suatu tempat. Lantas, pengemudi ojek itu merasa kaget dan sangat ketakutan, dan ia langsung mematikan telepon. Tapi suara wanita itu terus menghantui dirinya. Ia merasa seperti ada yang mengikuti dirinya lagi. Pengemudi ojek itu tidak bisa menahan diri lagi, dan ia memutuskan untuk menghadapi wanita itu. Ia pergi ke jalan Buah Batu dan menunggu wanita itu. Ketika wanita itu muncul, pengemudi ojek itu merasa sangat ketakutan. Namun ia tidak kabur. Ia berdiri di tempatnya dan menatap wanita itu. Wanita itu mendekati pengemudi ojek itu dan mengatakan bahwa ia telah menunggu lama untuk diantar ke suatu tempat. Pengemudi ojek itu merasa seperti ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengantar wanita itu. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, wanita itu menghilang. Dan pengemudi itu merasa lega dan berpikir bahwa ia telah bebas dari wanita itu. Namun ketika ia melihat ke belakang, ia melihat sebuah makam tua dengan nama wanita itu yang tertulis di atas. Kemudian pengemudi ojek itu merasa sangat ketakutan dan langsung kabur dari tempat tersebut. Ia tidak pernah kembali ke jalan Buah Batu lagi sejak itu. Ia tidak pernah melihat wanita saat itu lagi. Namun ia tidak bisa melupakan wajah pucat wanita itu yang selalu menghantui dirinya. Akhirnya pengemudi ojek itu belajar untuk hidup dengan ketakutan dan tidak pernah melupakan pengalaman horor yang dialami di jalan Buah Batu.